Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah bukan siang lagi ya, tapi udah sore. Selamat sore anak ibu semua. Tadi WU masih selamat siang. Ya, keadaan sepertinya baru mendung-mendung hujan. Nanti sinyal Zoom akan makin lama makin merana. Tapi kita coba dulu ya. Karena ibu tadi sudah udah bilang sama kalian bahwa kita ada sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini berarti ibu adalah sesi untuk kita mengumpulkan bonus-bonus yang ibu janjikan tiap minggunya. Berarti saat ini, pada saat ibu nanti memberikan pertanyaan, kalian yang bisa menjawab silakan raise hand-nya ya nak ya. Raise hand aja, biar ibu tahu yang mana duluan. Ngacung kalau bahasa Jawa, ngacung ya nak ya. Oke, yang kita mulai adalah pertama kali adalah tentang fisiologi tumbuhan. Jadi pertanyaan ibu berhubungan dengan konsepnya dulu, ya nak ya. Kalau kita sudah tahu konsepnya, berarti kita bisa masuk kepada hal-hal yang lebih kompleks. Nah, pertanyaan pertama ibu ini berhubungan dengan apa itu ilmu fisiologi tumbuhan. Nah, anak ibu ada yang bisa membantu menjelaskan kepada ibu apa yang dimaksud dengan ilmu fisiologi tumbuhan? Silahkan, raise hand-nya dulu. Mentari, ya boleh suaranya di unmute. Silakan nak. Ya, ibu dengarkan Mentari mengeluarkan pendapatnya. Bu, saya akan mencoba menjawab. Iya nak. Apa itu fisiologi tumbuhan? Ya. Fisiologi tumbuhan itu merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang bagaimana proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Proses metabolisme yang terjadi dalam tumbuhan. Oke, sudah cukup Mentari? Cukup, Bu. Cukup. Oke, Ibu terima pendapat dari Mentari. Ibu minta anak Ibu lagi boleh berpendapat. Siapa lagi yang mau berpendapat? Yuni Herlina. Silakan Yuni. Ya. Ya, Bu. Fisiologi tumbuhan ialah ilmu yang mempelajari proses metabolisme yang berlangsung dalam tumbuhan. Fisiologi tumbuhan ini juga mempelajari karakteristik atau ciri tumbuhan yang meliputi berbagai proses sintesis kimiawi. Sudah, Bu. Proses sintesis. Oke, ada tambahan ya melalui proses sintesis kimiawi. Oke, Ibu terima. Ada lagi ini Hasni. Hasni, boleh. Silahkan nak. Ibu dengar pendapat Hasni. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Adapun yang dimaksud dengan fisiologi tumbuhan, artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan, Bu. Baik dia dari segi misalnya ada kayak apa, metabolismenya atau ekskresinya atau respirasinya, maupun dia dengan hubungannya dengan lingkungan, Bu. Hubungannya dengan lingkungan. Oke, sudah cukup Hasni? Oke, cukup, boleh. Ibu terima pendapat Hasni. Ibu masih butuh lagi suara dari Gusma. Gusma, silakan nak. Ya. Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, proses, dan fungsi tumbuhan. Dan fungsi fisiologi merupakan bagian dari ilmu biologi yang mempelajari semua yang berkaitan dengan proses hidup organisme. Oke. Yang terakhir, Ibu lihat setelah Gusma. Ibu terima pendapat dari Gusma, Isma Pazela. Ya, Isma. 5 orang aja ya hari ini. Enggak, masih banyak. Baik, Ibu. Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan, mulai dari organel hingga jaringan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap ruang lingkup. Respon terhadap ruang lingkup. Oke, ada tambahan jaringan organel. Oke, 5 aja pendapat anak-anak ibu tampung. Nah, dari 5 itu ibu akan ambil garis benang merahnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh ilmu fisiologi tumbuhan tersebut? Kalau anak ibu lihat dari arti kata ya, fisiologi. Arti kata fisiologi dulu. Berarti berasal dari bahasa apakah itu? Biasanya Yunani. Visi artinya fisik. Fisik itu berarti artinya alam. Makanya kalau seandainya kita bilang fisik itu bagian yang tampak, itu kan morfologi ya. Maka kalau ini visi itu artinya fisik, yang artinya alam. Sedangkan logos itu ilmu, berarti ilmu alam.
Kalau kita mempelajari fisiologi tumbuhan, berarti ilmu alam tumbuhan. Apa itu? Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan. Itu sudah cukup sebenarnya menjawab pertanyaan Ibu. Kalau kita sudah menjawab ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan, berarti nanti yang mencakup apa saja yang ada di dalamnya. Apakah itu proses metabolisme, apakah itu proses interaksi dengan lingkungan, itu semua terkandung di dalamnya. Jadi cukup ilmu yang mempelajari kehidupan tumbuhan. Ya nak ya? Oke, pertanyaan kedua. Jadi Ibu nyari lagi. Sekarang kalau kalian sudah mengetahui apa itu fisiologi tumbuhan, nah apa manfaat mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan? Silahkan anak Ibu berpendapat lagi. Manfaatnya dalam setelah mengetahui ilmu ini apa? Vivi Elviana, silakan nak. Vivi, suaranya ya. Manfaat mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan sebagai pedoman manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui tanaman dan juga membuat variasi baru olahan tanaman seperti makanan, kosmetik, dan lainnya, Bu. Oke, jadi untuk memenuhi kehidupan dari mempelajari itu, kita bisa memenuhi apa saja yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Oke, Ibu terima pendapat dari Vivi. Sela Sarmila, silakan nak. Terima kasih, Bu. Sela. Bu, jaringan macet. Oh, jaringan macet. Oke. Ibu masih mendengar Sela, masih on the way ya. Apa Sela yang manfaat dari mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan? Ilmu fisiologi itu penting perannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Terutama bagi yang pada tumbuhan kan permasalahan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dapat diatasi dengan mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan tersebut. Oke. Pertumbuhan pokoknya ini Bu tentang masalah perkembangan tumbuhan. Kita dapat mempelajari. Jadi kita bisa mengetahui masalah tersebut dengan mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan. Oke, tambahan dari Sela ada Eva Hernika. Bisa menambahkan dari pendapat dua temannya, Eva? Baik, terima kasih Bu. Manfaat mempelajari fisiologi tumbuhan adalah memahami proses fisiologi yang terjadi pada tumbuhan, kaitannya dengan lingkungan. Kaitannya dengan lingkungan. Berarti berhubungan dengan kehidupan tumbuhan dengan lingkungannya ya. Oke, tambahan dari Eva. Ini yang belum Ayu Widiawati. Ayu Widya ya? Ayu ya? Ayu atau Widya nih panggilannya nih? Ayu aja, Bu. Ayu aja. Oke, Ayu. Apa nak yang kamu manfaat mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan yaitu ilmu alam tumbuhan ya? Yaitu bermanfaat misalnya ke bidang ilmu pertanian, kemudian perkebunan dan juga kehutanan karena dan juga ke ilmu kalau obat-obatan itu ketika kita mengetahui apa manfaat tumbuhan ini, seperti kita mengetahui fisik tumbuhan tersebut, maka kita bermanfaat untuk meraciknya menjadi obat-obatan. Obat-obatan. Jadi untuk kesehatan ya? Ya? Iya. Oke. Dan juga jadi sebagai sudah daya bahan pangan. Bahan pangan juga. Oke. Ibu terima. Ini sudah 5 orang ya. Yuni tadi sudah dapat nilai, tunggu dulu ya. Oke, Ibu tampung semua pertanyaan jawaban anak Ibu semua. Jadi Ibu ambil kesimpulan dari semua pendapatnya. Apa sih pentingnya mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan? Bahwa dengan kita mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan, kita berarti mengetahui kehidupan tumbuhan. Itu nanti akan kembali kepada siapa? Akan kembali kepada kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk kesejahteraan hidup manusia. Seperti yang dijelaskan tadi sekilas manfaat. Berarti untuk aplikasinya untuk ini. Nah, itulah yang dimaksud. Akan kembali kepada diri kita sendiri sebagai manusia yang digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia.
Apakah itu didapatkan dari bidang pertanian, perkebunan, kesehatan, industri, dan lain-lain. Itulah manfaat pentingnya mempelajari ilmu fisiologi tumbuhan. Oke, ini baru ice breaking awal aja. Selanjutnya, Ibu akan mulai share screen bahan kita, materi yang kedua. Materi yang pertama ya, karena untuk masih pengantar ilmu fisiologi tumbuhan, mudah-mudahan sinyal masih oke, jadi kita masih bisa belajar bersama. Oke, anak Ibu semuanya jelas? Pak, gambar di depan, Nak? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah masih jelas. Nah, yang telah Ibu tanyakan tadi itu berhubungan dengan apa yang ada di PPT kalian, Nak. Jadi, apa itu ilmu fisiologi tumbuhan yang Ibu katakan tadi sudah disampaikan di awal. Jadi, kita tinggal mengulasnya lagi bahwa fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan. Jadi, mau tidak mau, pada saat kapan ilmu ini bisa berada? Itu karena berawal dari para ahli botani yang menemukan atau mengamati sesuatu. Mereka pada awalnya akan mengamati dulu. Loh, kok bisa ya tumbuhan itu tumbuhnya tinggi? Kok bisa tumbuhan itu tumbuhnya pendek? Nah, mengapa? Nah, itu dari awal mereka melakukan pengamatan dahulu. Pada saat mereka mengamati, mereka akan melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa tumbuhan yang diberikan pupuk A ini misalnya lebih tinggi nih tumbuh panjang batangnya, sedangkan tumbuhan yang dikasih pupuk B lebih rendah. Nah, itu melakukan eksperimen dulu untuk membuktikan hasil dari pengamatan mereka. Nah, pada dasar setelah mereka melakukan eksperimen tersebut, melakukan penelitian, percobaan, praktikum, dan sebagainya, akhirnya disitulah yang melahirkan yang namanya hukum-hukum. Hukum yang berhubungan dengan apa yang mereka amati. Nah, dari hukum itulah akan terlahir teori-teori yang kita pelajari pada saat ini. Jadi berhubungan dengan pengamatan dahulu dari para ahli botani tersebut. Maka dalam fisiologi tumbuhan itu ada batasannya, yaitu ilmu yang membahas proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan pada tingkatan molekuler dan seluler. Makanya Ibu minta kalian membuat PPT tentang sel agar kalian mengetahui dulu apa sih yang ada di dalam sel tumbuhan yang terutama. Karena kita akan mempelajari hal itu. Dan dengan mempelajari ilmu ini, nanti anak Ibu akan mengetahui apa sih macam proses-proses yang ada di dalam sel tumbuhan. Terus bagaimana sih mekanismenya, bagaimana sih jalannya bisa begitu proses tersebut. Terus di mana terjadinya, itu juga termasuk hal penting dalam mempelajari fisiologi tumbuhan. Dan yang terakhir, faktor apa yang berpengaruh dalam proses tersebut. Nah, keempat ini selalu ada yang harus dijawab pada saat kita belajar proses tersebut. Nah, maka dalam fisiologi tumbuhan itu yang terpenting adalah mengapa kita harus mengetahui tentang anatomi tumbuhan, biologi sel, kimia struktur dan kimia fungsi yang terkandung di dalam kimia organik, karena itu semua ada di dalam proses-proses metabolisme yang ada di dalam sel tumbuhan. Seperti itu ya Nak, batasan dalam ilmu fisiologi tumbuhan. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, kapan sih fisiologi tumbuhan itu ada? Rupanya fisiologi tumbuhan itu tidak serta-merta timbul bersamaan dengan adanya manusia. Tapi dimulai dari ada yang Ibu katakan tadi. Jadi awal muasal dulu para manusia purba yang belum mengenal adanya sesuatu yang ada di sekitarnya, mereka melakukan sesuatu untuk bertahan hidup, untuk makan, yaitu dengan pegang tombak buat apa ya? Untuk berburu. Mereka berburu, mereka nggak langsung makan tanaman, enggak. Mereka berburu dulu, mencari hewan-hewan yang bisa mereka gunakan untuk pangan mereka. Nah, pada suatu saat terjadi paceklik, nggak tahu ya Ibu, paceklik atau musim dingin, nah atau musim apa, mereka nggak temukan lagi hewan itu. Mereka nggak menemukan hewan, tapi mereka mengetahui bahwa hewan itu bisa bertahan hidup karena apa? Karena mereka makan tumbuhan. Oleh karena itu, mereka memperhatikan, mengamati bahwa hewan bisa bertahan hidup dengan makan tumbuhan. Nah, dari situ mereka mulai menanam sendiri, mencoba menggali sendiri apakah tumbuhan ini bisa ditanam atau tidak di tempat hidup mereka, yaitu di tanah. Dan manusia juga ada di bumi ya, ada di tanah. Jadi mereka bisa mencoba melakukan itu. Berarti mereka melakukan eksperimen. Mereka menanam dan akhirnya makin lama mulai berkembang, terjadi perkembangan teknologi, akhirnya mereka memiliki yang namanya sistem
pertanian seperti sekarang yang kita punya. Sistem pertanian inilah yang akhirnya menghasilkan yang namanya padi. Itu produknya. Jadi ilmu fisiologi tumbuhan itu berkembang secara dinamis, berubah terus dan berkembang terus. Seperti itu ya, Nak ya, sejarahnya. Nah, yang Ibu katakan tadi manfaatnya banyak banget. Kalau seandainya kita pentingnya mempelajari biologi, ilmu fisiologi tumbuhan, berarti kita mengetahui aplikasi-aplikasi yang ada di masyarakat dan kembali kepada kita sebagai manusia. Sebagai manusia, yaitu untuk kesejahteraan hidup manusia. Di sini kalau kalian perhatikan, adanya tumbuhan, tanaman karet ya, yang memiliki getah karet. Getah karetnya untuk apa? Oh, rupanya untuk digunakan sebagai bahan industri, membuat ban mobil, ban sepeda, bentuk-bentuk produk karet yang lainnya. Itu adalah kembali lagi kepada kesejahteraan manusia kan. Nah, sekarang kalau berhubungan dengan keindahan dan rekreasi, ini berhubungan pada tingkat estetika dari tumbuhan tersebut. Bahwa tumbuhan itu juga memiliki nilai jual. Pada saat tumbuhan itu memiliki tingkat estetik yang tinggi, bisa dijual sebagai tanaman hias, bisa digunakan untuk tempat rekreasi. Nah, itu juga mengembalikan income juga kepada manusia. Mereka mendapatkan benefit dari adanya estetika pada tumbuhan tersebut. Selain itu, ada juga yang paling penting ini adalah tumbuhan sebagai paru-paru dunia. Mengapa Ibu katakan paru-paru dunia? Karena tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa memproduksi oksigen. Oksigen itu untuk apa? Dihirup oleh manusia dan hewan untuk digunakan lagi sebagai proses metabolisme mereka. Sedangkan pada tumbuhan setelah menghasilkan oksigen, mereka juga membutuhkan CO2 untuk melakukan proses fotosintesis yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan juga, maka saling berinteraksi. Yang pentingnya adalah apabila tumbuhan ini nggak ada lagi di muka bumi, berarti kita nggak punya lagi oksigen yang ada di bumi. So, yang terjadi, ya tidak ada lagi manusia. Maka tumbuhan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Oke, nah di depan kalian itu ada kotak-kotak kosong. Ya, karena ini ada kotak-kotak kosong, berarti saatnya itu untuk diisi. Yang berisi adalah faktor yang berpengaruh terhadap tanaman. Oh, oke, ini ya pertanyaannya. Ibu stop share dulu. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tanaman, apa sajakah itu? Anak Ibu silahkan bersuara lagi. Ibu mulai mencatat lagi. Silahkan. Dina Saputri belum dapat poin, silakan Nak. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh pada proses terhadap tumbuhan? Ya Bu, saya akan mencoba menjawab faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tumbuhan. Yang pertama, air, oksigen, cahaya matahari. Cahaya matahari. Ya Bu, udara. Sudah. Udara. Sudah. Air, oksigen, cahaya, udara, sinar matahari, sama aja. Oke, Dina, Ibu tampung jawabannya. Selanjutnya siapa lagi Ibu lihat yang belum? Fairuz Umaymah. Fairuz anak Ibu, silahkan Nak. Ya, suaranya di unmute dulu. Ya, silahkan. Sama Bu, tapi karbon. Iya. Oke. Air. Air dan mineral. Iya. Cahaya matahari. Ya. Ada 4 Bu ya? Sebanyak yang bisa kamu ketahui. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuhan. Banyak. Silahkan apa aja yang anak tadi sudah disebutkan si tambahannya. Ada lagi nggak tambahannya? Unsur hara Bu. Unsur hara dari tanah Bu. Oh, unsur hara dari tanah. Boleh. Oke. Sudah? Ya. Ibu terima Fairuz. Pendapat dari Fairuz yang tadi buka videonya. Nih, anak Ibu yang paling ganteng, Wafikil Huda. Silahkan, Wafikil. Fikil. Ya, Bu. Ya, itu, Bu. Tanah. Tanah, sudah. Oke. Air dan... Cahaya matahari. Cahaya matahari. Dan hormon apa? Hormon. Oke, itu belum disebutkan ya. Ibu terima.
jawaban dari Fikil? Udah bangun ya Fikil? Oke, ini anak ibu ada yang raise hand ini bagian terdepan. Novianti, Novianti, Novi, silahkan nak. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Silahkan, apa Novi? Tadi kan sudah disebutkan ada tanah, cahaya, matahari, air. Yang belum disebutkan gen dan nutrisi, Bu. Gen dan nutrisi. Oke. Sudah ya. Sudah. Cukup dulu, nanti Ibu cari lagi ya. Jadi jawaban dari teman-teman kalian itu sebenarnya sudah membantu untuk mengisi kotak-kotak yang ada di depan kalian. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tanaman itu kalau kalian lihat adalah yang pertama kali Ibu sebutkan genetik. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, maka Ibu anggap sudah terjawab. Bagian dari faktor internalnya adalah genetik. Genetik ya, apakah tanaman itu nanti tumbuhnya besar, tumbuhnya kecil, tumbuhan berkayu, tumbuhan herba, itu berpengaruh dari faktor genetiknya. Jadi tidak lepas dari genetiknya. Terus yang kedua yang disebutkan oleh teman kalian adalah ada air, cahaya, suhu, CO2, itu adalah faktor yang berpengaruh berupa iklim. Itu akan mempengaruhi bagaimana sih tumbuhnya nanti tumbuhan tersebut. Selain itu apalagi? Ada satu sih yang belum disebutin, yaitu organik. Dari mana organiknya? Rupanya dari tanaman hama, penyakit, dan gulma. Adanya organik ini akan mempengaruhi dari hidup tanaman tersebut. Apabila terlalu banyak gulma, itu juga akan mempengaruhi hidupnya tanaman, misalnya tanaman sawit. Kalau di sebelahnya banyak tanaman gulma, dia akan buruk pertumbuhan atau penghasilan buahnya. Nah, maka dia mempengaruhi juga dalam proses kehidupan tanaman. Selain yang itu, telah kalian sebutkan tadi, tanah. Tanah itu adalah tempat tumbuhnya tumbuhan tersebut, yaitu dari fisika, kimiakah, atau biologinya. Nah, itu akan mempengaruhi proses fisiologi dari tumbuhan tersebut yang akhirnya nanti akan mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan tanaman itu akan berpengaruh dari semua faktor-faktor yang kalian sebutkan tadi. Apabila ada faktor satu saja yang kurang dari yang mereka butuhkan, itu akan mempengaruhi hasil dari tumbuhan tersebut. Jadi hasilnya adalah produknya. Apa sih yang dihasilkan? Perkembangannya. Perkembangannya akan mengalami gangguan. Apakah nanti buahnya kecil-kecil, apakah nanti bunganya tidak ada, itu adalah pengaruh dari produk pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi anak ibu perhatikan ya, kalian sebutkan tadi adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses fisiologis tumbuhan. Dari situ berarti anak ibu sudah menjawab pertanyaan ibu. Selanjutnya adalah ini. Ini adalah katakan tadi di WA ya. Kalian sudah membuat PPT, berarti harus ada hasil dari PPT kalian. Kalau sudah ada hasilnya, berarti sudah bisa menjawab apa yang ibu tanyakan. Pertanyaan ibu pertama, gampang sih. Kalau kalian lihat gambar di depan, ini adalah gambar apa? Sel tumbuhan atau sel hewan? Jawabannya, Lisa Ardiana dari tadi ngacung terus ini. Tapi karena dia belum ada dapat poin, ibu tanya. Lisa Ardiana, itu gambar apa nak tuh? Sel tumbuhan, Bu. Sel tumbuhan, bukan sel hewan ya? Bukan sel hewan? Bukan? Insya Allah bukan, Bu. Sekarang, mengapa anak ibu yakin bahwa itu adalah sel tumbuhan? Karena adanya apa? Bentuknya sama, Bu. Gambarnya sama di PPT saya, hampir. Jawabnya nggak boleh kayak gitu. Harus secara ilmiah dong jawabnya. Karena kalau lihat dari bentuknya kaku. Terus berbentuk segi 6 ini ya. Karena ada bentuk yang segi 6 ini, itu yang membuat bahwa bentuk sel tumbuhan itu kaku. Yaitu seperti itu terus. Di mana-mana pasti seperti itu terus. Tapi kalau sel hewan kadang-kadang agak melonjong, kadang-kadang bulat, nah, tergantung dari bentuk lingkungannya dia. Jadi itu jawabannya ya Lisa ya. Oke Lisa, ibu kasih poin ya. Pertanyaan ibu yang pertama, apa itu poin nomor 1? Ibu nunjuk di sini. Itu jawabannya apa? Bisa kalau ditutup dulu rasennya biar teman yang lain yang belum jawab itu bisa ibu lihat ya.
Poin nomor 1, ini apa? Poin nomor 1 ya, nih di sini nih, dia ada di dalam lagi, tapi belum sampai ke dalam banget. Jadi yang melingkup ini, sekitar ini ya, melingkup ini, tapi belum sampai di dalam. Itu apa ya? Yuni sudah jawab, Dina Saputri sudah jawab. Ibu sih pengennya yang belum jawab, biar mereka dapat, ini, biar dapat. Ayo ya raise hand. Masa sebanyak ini yang raise hand cuma Yuni? Kan gampang banget jawab pertanyaan Ibu nih. Yuni aja nih, yakin. Yang lain nggak bisa jawab. Enak Ibu. Ya udah deh Yuni, kamu Ibu berikan kesempatan untuk menjawab. Tadi yang Ibu tunjuk tadi perlu Ibu lihatkan lagi nggak gambarnya Yuni? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Dinding silakan. Dinding Ya. sel. Iya nak. Ibu kasih clue ya. Itu sebelum lapisan ini sebelum ada di luar. Jadi lapisan itu di luar ada, di dalamnya ada lagi. Kalau seandainya anak Ibu menjawab dinding sel tuh ada di lapisan yang paling luar nih. Nah, Ibu minta yang setelah dinding sel. Itu Bu. apa? Ya, Yuni bisa menjawab? Bentar, Bu. Oke. Yang lainnya, Eva Herdika kayaknya urutan nomor 2 nih, Bu lihat. Eva? Baik Bu, itu gambarnya gambar selaput plasma Bu. Selaput plasma nama lainnya apa? Membran sel. Membran sel. Oke. Jadi sekarang Eva, fungsi dari membran sel ini apa nak? Apa fungsi dari membran sel ini? Kalau ini memang membran sel, berarti dia memiliki fungsi. Nah, pertanyaan Ibu juga hanya sampai di situ. Apa fungsinya? Baru dapat poin. Membran sel berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk di dalam sel. Betul sekali. Jadi kamu bisa menjawab pertanyaan Ibu ya nak ya, poinmu utuh. Jadi Eva, kalau dia disebut membran sel, berarti dia berada setelah jaringan yang ada setelah lapisan dinding sel ya. Di dalamnya ada membran sel. Berarti dia berfungsi untuk tempat pertukaran zat yang keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel. Selain itu dia akan berfungsi melindungi protoplasma yang ada di dalamnya. Ya, seperti itu ya. Oke, Eva, Ibu kasih nilai tambahan. Tadi sudah jawab masalahnya, tambahan plus lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang disebut gambar nomor 2? Nomor 2 ini di sini letaknya, dan dia ada di sini, ungu muda ini. Di sini letaknya. Ya, di sini ya. Oke, Ibu lihat sudah ada yang raise hand, tapi baru 3. Yang lain Ibu nggak tahu kenapa pada hilang. yang belum pernah ya, kayaknya semua sudah pernah, tapi nggak apa-apa sih yang lain lama. Tapi Nurul Suci belum pernah kayaknya. Nurul Suci, silakan nak. Nomor 2 tadi apa? Bu. Ya. Intisel Bu. Intisel. Nama ilmiah intisel itu apa? Nukleus. Nukleus. Apa fungsi dari nukleus? Sebagai pengatur sebuah aktivitas sel. Oke, mengapa nukleus bisa berfungsi sebagai pengatur pusat kegiatan sel? Karena di dalamnya terdapat genetik atau DNA atau RNA. Oke. DNA dan RNA. Sip, betul sekali jawaban Nurul Suci. Kamu udah belajar, berarti poin kamu plus. Lanjut lagi, Ibu sudah mendapatkan nilai dari Suci. Anak Ibu yang berikutnya adalah Ibu nanti gambar nomor 4. Ibu acak aja nih. Gambar nomor 4 ini adalah bulatan-bulatan warna pink ungu ya, ungu kecil-kecil di sini yang dia Ibu kasih clue-nya, dia melekat bebas, dia bebas dan juga melekat di bagian ini. Apakah itu? Jadi yang bulat-bulat kecil ini yang Ibu tanyakan. Apakah itu? Oke, Rahmatika kayaknya belum nih. Silakan Rahmatika. Kami sih rimbosom, Bu. Ya, yang mana Rahma ya? Oh, Ibu Rahma nggak keluar ya. Oke, apa enggak jawabannya, Nak? Ribosom. Ribosom. Oke, betul sekali Rahma. Itu adalah ribosom. Sekarang apa fungsi dari ribosom, Nak? Fungsinya tempat sintesis
Tempat sintesis apa? Rahma hilang ya? Oh, di bawah. Tempat sintesis, yang namanya sintesis, pasti larinya ke sintesis protein. Mungkin Rahma kehilangan sinyal, tapi yakin dia mau menjawab itu ya. Oke, udah terjawab pertanyaan Ibu. Lanjut lagi, yang lainnya fokus ya. Yang belum dapat bonus, silahkan cari bonusnya pada hari ini. Gambar nomor 7. Ini menunjuk lapisan yang ada di luar nukleus. Yang berwarna coklat ini, itu apa? Yang melingkupi nukleus ini, itu apa? Oke, raise hand please. Lisa Ardiana itu sudah tadi Ibu dapat poin. Coba Ibu lihat siapa aja. Cuma 2 yang angkat tangan kayaknya. Yang lainnya kemana ya? Oh, kayaknya sinyal sepertinya. Baru 3 yang sudah sering jawab. Ini Hasti juga udah pernah jawab. Bolehlah. Ibu lihat yang belum dapat jawaban lebih dari 1, yaitu Lisa Ardiana. Lisa, apa yang Ibu tunjuk tadi nomor 7? Ini. Retikulum endoplasma, Bu. Retikulum endoplasma. Ibu tanya, yang kasar atau halus? Jawaban kamu? Yang halus. Kalau nggak jawaban halus ya kasar. Yang halus, Bu. Alasan kamu mengatakan ini halus apa, yo? Nanti kalau jawaban salah, Ibu kasih poin. Soalnya itu dekat ijo-ijonya, Bu. Dekat ijo-ijonya. Itu jawabannya bukan ilmiah, sayang. Jadi boleh bisa Ibu pending dulu karena jawabannya masih salah. Yang ini ntar ya, yang Hasni bisa bantu Lisa. Ya, Lisa bisa bantu Lisa. Ini apa nih? Retikulum endoplasma, Bu. Tapi yang halus atau kasar? Yang halus, Bu. Yang halus. Yang halus. Iya. Alasannya halus apa? Karena kalau halus dia tidak terdapat ribosom, Bu. Oke. Berarti kalian ngelihat nih dari ribosom apa tidak. Oke, daripada nanti ini hilang, jawabannya itu mengapa dia ini Ibu bilang ini bukan halus? Alasannya tadi kan Ibu bilang dia di sini tempat melekatnya benda-benda yang Ibu tanyakan nomor 4 tadi. Di sini berarti dia melingkupi termasuk anak Ibu katakan ribosom tadi. Berarti seluruh ini disebut sebagai retikulum endoplasmik kasar. Ya, Nak ya? Jadi dia kalau melingkupi seluruh ini berarti itulah yang disebut retikulum endoplasmik kasar. Seperti itu ya. Belum deh. Sekarang pertanyaan Ibu berikut nomor 8. Nomor 8. Virus Umaymah. Nomor 8. Apa itu, Nak? Itu badan Golgi, Bu. Badan Golgi. Bukan. Mitokondria, Bu. Bukan. Nomor 8. Iya, nomor 8. Oh, badan Golgi nomor 6. Oke, belum ya. Gus, ini kayaknya Dina Saputri. Dina, yang nomor 8. Retikulum endoplasma halus, Bu. Iya, itu yang Ibu cari. Jadi yang Ibu tanyakan tadi berhubungan dengan yang sebelumnya. Mengapa? Mengapa Dina mengatakan ini retikulum endoplasmik halus? Alasannya? Nah, dia terpisah dari nukleus, Bu. Iya, dan dia tidak ditempeli oleh ribosom. Jadi perbedaan antara halus dan kasar itu hanya dilihat dari perbedaan melekatnya ribosom. Kalau ribosom dia melekat pada retikulum endoplasmik kasar, sedangkan yang halus dia tidak melekat di retikulum endoplasmik halus. Itu jawabannya. Oke, terjawab. Sekarang yang paling gampang, nomor 9. Nomor 9, silahkan anak Ibu. Sebentar. Yang lainnya kalau nggak pada raise hand sih itu saja yang raise hand. Putri Purnamasari tadi sudah ya? Belum ya? Oke, Putri belum ada poin, silahkan Putri. Putri Purnamasari, anak Ibu, silahkan. Ya, Ibu tunjuk tadi. Iya, betul. Kalau nggak tahu, kamu nggak jawab PPT kamu. Vakuola, apa fungsi dari vakuola, Putri?
Fungsi vakuola berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom dan membantu homeostasis. Oke, jadi yang dikatakan Putri tadi benar bahwa vakuola itu bentuknya yang paling kelihatan besar bulat. Di situ dia fungsinya untuk mengatur tekanan turgor. Jadi tekanan turgor yang ada di dalam sel itu diatur oleh vakuola. Pada saat tekanan turgor itu juga bisa menentukan besarnya vakuola. Jadi kalau seandainya vakuolanya makin besar, itu berarti bisa menentukan semakin besar, semakin tua umur tumbuhan. Jadi kalau umur tumbuhan itu semakin tua, berarti vakuolanya besar. Jadi vakuola semakin besar menentukan umur tumbuhan. Semakin tua umur tumbuhan, semakin besar vakuola yang ada di dalam sel tumbuhan. Itu clue juga yang Ibu berikan kepada kalian. Ya nak ya, kita kembali lagi yang belum selesai ini sampai selesai. Sudah 17 anak Ibu yang dapat poin. Ya, sekarang yang belum Ibu tanyakan adalah gambar nomor 10. Gambar nomor 10 yang Ibu tunjuk di dalam kursor Ibu. Oke, Ibu mau lihat yang raise hand itu siapa aja? Putri udah, Nurul sudah, Mentari udah, Eva belum. Ayo yang lain, Sela Sarmila yang lain. Terus itu aja deh kayaknya. Ya udah, mungkin lagi sinyal ya. Sinyal terganggu ya, Nak yo. Ya, Ibu lihat yang belum dapat nilai tambahan lagi itu adalah Mentari. Mentari, tadi jawaban Ibu tadi, pertanyaan Ibu tadi jawabannya apa? Itu adalah mitokondria, Bu. Oke, salah. Salah ya. Oke, karena salah Ibu lari kepada ini. Yuni Herlina di tengah Ibu nih. Yuni, itu jawabannya apa? Kloroplas, Bu. Iya. Itu kloroplas. Mengapa Yuni mengatakan itu kloroplas? Mengapa bukan mitokondria? Alasannya apa? Alasannya karena menyediakan tempat-tempat untuk proses aktivitas fotosintesis. Proses aktivitas fotosintesis. Dan yang lebih penting adalah warnanya dari sel juga kelihatan berbeda ya. Kalau kita sebagai pembuat gambar sel tumbuhan, pasti yang warna hijau-hijau ini pasti berhubungan dengan yang namanya kloroplas. Nah, saya perhatikan bentuk bulat-bulatan itu adalah merupakan ciri khas dari kloroplas tersebut. Adanya bulat-bulatan kecil itu adalah ciri khas dari kloroplas juga. Kalau saya nanti kita belajar tentang struktur kloroplas lebih jauh, berarti kloroplas itu ada bagian-bagiannya, ada organel-organel sel yang ada di dalamnya. Yang bagian-bagian itu nanti kita jelaskan setelah PPT berikutnya. Nah, anak Ibu, ini fungsinya tadi oleh Yuni dikatakan bahwa untuk proses fotosintesis ya, Nak ya. Nah, proses fotosintesis itu dilakukan oleh kloroplas karena dia memiliki apa yang namanya apa? Memiliki apa? Kloroplas memiliki yang menyebabkan adanya warna hijau ini. Klorofil. Maka dia bisa melakukan proses fotosintesis, yaitu zat hijau daun yang menangkap energi cahaya matahari. Oke, sudah hampir selesai ini. Berarti yang nomor 11 ini pertanyaan Ibu tadi sudah dijawab ya. Paling luar, dia berada paling luar setelah membran sel, dia akan berfungsi untuk melindungi membran sel. Namanya adalah dinding sel. Dinding sel inilah yang akan melindungi membran sel, membran yang ada di dalamnya, dan melindungi seluruh organel-organel yang ada di dalam sel. Dan dia juga menjaga bentuk tubuh tumbuhan, bentuk tubuh sel tumbuhan. Itu juga fungsi dari dinding sel. Dan yang terakhir nomor 12, ini Ibu tunjuk di sini. Nih, bagian-bagian ini. Itu apakah itu? Nah, sudah? Raise hand please. Baru 2. Yang lain? Yang lain kayaknya sinyal banget deh. Nurul Suci Ramadhani. Karena cuma 2 orang yang raise hand. Apa itu, Nak, yang nomor 12 ini yang terakhir Ibu tanyakan? Peroksisom, Bu. Ya? Peroksisom. Peroksisom. Virus, coba Ibu dengar pendapat virus. Ini apa? Virus? Sitoplasma, ya? Bu.
Sitoplasma. Alasan virus mengatakan ini ada sitoplasma apa? Alasannya apa? Karena dianya bagian tempat sel tuh, maksudnya yang cairan jeli di dalam sel. Yang tempat berkegiatan. Iya, jadi dia tuh tidak melekat dimanapun ya, tapi dia berada di lingkungan organel-organel sel yang ada di dalam sel ini. Berarti yang disebut sebagai sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat sitosol. Jadi berfungsi untuk tempat-tempat reaksi proses-proses metabolisme yang ada di dalam sel tumbuhan. Terus tempat perantara antara cairan yang masuk dari luar masuk ke dalam sel. Itu adalah fungsi dari sitoplasma. Oke, anak ibu sudah terjawab semua bagian-bagian dari organel sel. Berarti kalian sudah bisa menjawab apa yang ibu tanyakan di dalam PPT kalian. Seharusnya ibu sudah ngasih nilai ya, tapi kayaknya tadi malam ibu belum sempat mengkoreksi. Mungkin nanti malam akan ibu beri nilai PPT kalian semuanya. Ini adalah bagian-bagian dari sel yang ibu katakan tadi. Berarti dia ada di dalam sel tumbuhan. Nah, yang slide selanjutnya itu adalah fungsi-fungsi yang ibu tanyakan di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi cukup cepat aja karena kita juga sudah mengulasnya tadi. Nah, ini yang tadi ibu katakan mitokondria, dia mengapa bentuknya khusus? Belum ibu tanyakan rupanya tadi mitokondria ya. Karena dia berfungsi sebagai pembentuk ATP, pembentuk energi yang ada di dalam sel. Maka dia fungsinya seperti rigi-rigi. Rigi-rigi ini krista. Jadi krista inilah yang berfungsi untuk membentuk energi yang ada di dalam sel tumbuhan. Itu seperti itu yang ibu sampaikan. Dan mitokondria disebut sebagai the power of host. The power host, yaitu rumah energi. Dengan adanya mitokondria ini berjalanlah energi yang ada di dalam sel tumbuhan. Seperti itu. Dan ini yang tadi ibu katakan Fakola. Nah, gambar di depan ini penting sekali. Tapi ada tulisan-tulisan yang mungkin harus dibenarkan. Karena pendapat yang harus ibu jelaskan adalah yang mana sih yang namanya tilakoid, yang mana sih yang namanya grana, yang mana sih yang namanya stroma. Nah, bukan hanya ini bagian-bagian tersebut, tapi ada yang akan ibu berikan kepada kalian. Yang pertama, kalau kalian tahu ini adalah struktur kloroplas, berarti ibu menunjuk satu keping, satu koin yang ada di dalam kloroplas ini, itu disebut apa? Satu koin, satu keping yang ada di dalam kloroplas ini namanya apa? Ada yang bisa jawab? Silakan ibu kasih poin. Selain virus dong, yang lain dong. Satu keping, satu koin yang ada di dalam kloroplas. Pertama, Rahmatika ini. Rama, apa jawabannya? Grana kalau 1 poin, Bu. 1 poin, 1. Grana. Rahma jawabannya grana. Oke, Mentari jawabannya apa? Grana, Bu. Grana juga. Mentari dan siapa tadi? Sebelumnya? Rahmatika, Bu. Rahmatika. Jawabannya salah. Salah ya, bukan itu jawabannya. Karena ibu hanya menunjuk satu koin saja. Satu koin berarti cuma satu koin, satu keping ini aja. Cuman satu koin aja yang ibu tunjuk. Ya. Itu jawabannya apa? Dina Saputri. Tilakoid, Bu. Iya. Jawabannya tilakoid. Alasannya apa? Karena ibu hanya menunjuk satu koin saja. Ibu hanya menunjuk satu keping saja. Ya, karena ibu hanya menunjuk satu keping, berarti jawabannya adalah tilakoid. Tadi ibu lupa, Dina Saputri ya tadi yang jawab ya? Oke. Nah, tilakoid ini berarti berada dalam satu keping. Kalau seandainya dia berada dalam tumpukan-tumpukan koin, tumpukan-tumpukan tilakoid ini itu namanya apa? Dia berada dalam satu tumpukan-tumpukan tilakoid ini itu namanya apa? Nindya Sekar Ayu, kayaknya dari tadi belum ada suaranya deh. Silahkan Nindya. Itu grana, namanya apa? Grana, ya? Bu. Grana. Grana, salah. Rizky Putra Anenda, namanya apa? Stroma, Bu. Stroma, salah.
Salah anakku. Lisa Ardiana, namanya apa? Granum, Bu. Granum. Alasanmu mengapa mengatakan itu granum? Kalau nggak tahu alasannya nggak Ibu kasih poin. Karena dia berada di tumpukan-tumpukan tilakoid. Karena berada nggak apa-apa deh, Lisa. Jawaban yang penting benar. Tapi alasan jawabannya mengapa bukan itu sayang. Tapi nggak apa-apa, Ibu kasih poinnya nak ya. Lisa betul jawabannya, tapi alasannya belum tepat. Jadi mengapa dia disebut granum? Bukan grana, bukan stroma, tapi karena dia berada dalam jumlah satu. Granum itu tunggal. Ya nak, jadi satu tumpukan tilakoid itu namanya granum. Satu tumpukan tilakoid namanya granum. Satu tumpukan tilakoid namanya granum. Berarti ini namanya granum, 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 granum. Bisa bedakan ya sudah? Bisa ya. Nah, jadi kalau semua granum-granum ini namanya Grana. Grana. Nah, bukan stroma. Grana, karena grana itu jamak, majemuk. Jadi grana itu majemuknya dari granum. Ngerti? Jadi kalau seandainya granum itu hanya satu tumpukan tilakoid, kalau grana semua tumpukan-tumpukan granum itu namanya grana. Bisa bedakan ya di catatan kalian ya. Beda granum, grana, tilakoid, dan yang disebutkan di sini, ini kalau Ibu tunjuk di sini berada di lingkupan granum dan grana. Ini namanya apa? Berada di lingkupan granum dan grana. Namanya apa? Rizky Putra Onenda. Stroma, Bu. Nah, itu dia baru benar. Kalau Ibu katakan ini berada di lingkupan di antara granum dan grana itu yang namanya stroma. Stroma itu apa sih, Rizky? Di antara grana. Dia berbentuk apa? Stroma ini berbentuk apa? Mengapa dia disebut stroma? Dia berbentuk apa? Berbentuk padat atau berbentuk cairan? Cairan, Bu. Cairan, berarti sudah punya bayangan ya. Stroma itu adalah cairan yang melingkupi granum grana yang ada di dalam kloroplas. Jadi cairan yang ada di dalam kloroplas itu namanya stroma. Ya Rizky ya? Betul. Siap, jawaban siap. Kamu poin plus. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir. Berhubungan dengan struktur kloroplas. Apa nama jembatan penghubung yang ada di antara granum satu dengan granum yang lain? Ada jembatan garis seperti ini, itu adalah jembatan penghubung yang namanya apa? Raise hand. 3, Ayu, Sela. Oke, Ayu Widiawati. Tubulus tipis bukan, Bu? Apa? Bukan ya, Bu? Tubulus tipis. Oke, belum tepat Ayu, Sela, Sarmila. Membran tilakoid, Bu. Tilakoid, Bu. Ah? Tilakoid. Bukan, belum. Yuni Herlina. Jembatan penghubung. Yuni Herlina. Bu. Hah? Kuantosom. Apa, Nak? Kuantosom, Bu. Belum tepat. Lagi Isma Pazela. Lamela, Bu. Betul sekali. Namanya adalah lamela, jembatan penghubung antara granum satu dengan granum yang lain. Dijawab oleh Isma Pazela, anak Ibu. Dapat poin plus. Oke, anak Ibu, berarti kalian sudah mengetahui apa itu struktur dari kloroplas. Oke? Sudah? Kalau sudah, berarti sudah selesai kita belajar tentang sel tumbuhan. Berarti kita akan masuk kepada materi berikutnya yang berhubungan dengan pergerakan senyawa di dalam sel. Pergerakan molekul di dalam sel. Itu materi kita selanjutnya. Oke. Ya, ini tadi yang Ibu katakan. Ini sama aja, sudah Ibu jelaskan tadi. Terus, ini. Yang Ibu maksud, di dalam sel itu ada pergerakan-pergerakan molekul, terutama di dalam sel tumbuhan ya. Ada yang namanya difusi, osmosis, imbibisi, plasmolisis. Nah, kita akan belajar sekitar kurang lebih ada waktulah untuk mempelajari ini. Apa yang namanya difusi, apa konsep osmosis, apa konsep imbibisi, apa konsep plasmolisis. Jadi anak Ibu pelan-pelan aja Ibu jelaskannya.
supaya mudah-mudahan suara Ibu terdengar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep difusi. Pada saat kapan ini bisa dikatakan difusi, berarti anak Ibu melihat bahwa di dalam suatu bejana atau di dalam suatu wadah itu ada yang namanya cairan, yaitu cairan yang namanya air. Nah, apabila pada suatu saat air ini dimasukkan gula, ya gula, apa itu gula? Gula itu adalah senyawa yang manis, senyawa yang manis. Yang senyawa kalau kita bilang molekul yang lebih pekat atau senyawa yang memiliki konsentrasi lebih pekat, itu kita bisa katakan gula, cairan gula. Dan sedangkan air memiliki konsentrasi yang lebih rendah, sedangkan gula memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Yang terjadi apa? Apabila dalam suatu bejana itu dicampur dengan air, makin lama dia akan mencari kesetimbangan. Mereka akan bergerak ke sana mencari sesuatu yang setimbang. Ya. Karena mencari sesuatu yang setimbang, akhirnya mereka akan menjadi satu larutan gula, yang artinya air manis. Nah, itu adalah yang namanya proses difusi. Mengapa bisa seperti itu? Karena proses difusi ini merupakan pergerakan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu poinnya. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi, gula tadi yang memiliki konsentrasi tinggi, dia akan mengalir masuk ke dalam larutan air. Dan akhirnya dia akan menjadi satu, mencari titik kesetimbangan. Mencari konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu konsentrasi yang sama. Jadi, perhatikan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai suatu konsentrasi yang sama. Nah, semua zat yang ada, gas, zat cair, zat padat, itu pada dasarnya molekul-molekulnya mempunyai kecenderungan untuk menyebar ke segala arah sampai terdapat konsentrasi yang sama. Itu adalah konsep dari gas, zat cair, dan zat padat. Maka kita dalam zat cair belajar sekarang, kita mendapatkan itu di dalam difusi. Bahwa dia akan menyebar, mencari titik kesetimbangan. Jadi, konsep pergerakan difusi itu adalah, pergerakan itu disebabkan karena adanya apa? Rupanya adanya energi kinetik. Pergerakan ini terjadi karena adanya energi kinetik dari molekul yang ada. Jadi, karena adanya pergerakan ini, dia akan mencari titik kesetimbangan, yaitu dari molekul yang konsentrasinya tinggi akan mengalir ke molekul yang konsentrasinya rendah sehingga tercapai titik kesetimbangan yang sama. Itulah konsep difusi. Ya. Nah, maka di dalam difusi itu akan ada yang namanya tekanan difusi. Kalau kita katakan tekanan difusi ini berhubungan dengan yang namanya udara atau gas. Kalau kita lihat di sini ada gambar untuk melihat adanya tekanan difusi dalam suatu zat, dalam suatu sel, bahwa tekanan difusi itu terlihat dari dua tabung yang A dan B yang memiliki tekanan udara yang berbeda, yaitu yang A itu 1 atmosfer, yang B itu 0 atmosfer. Dia ditutup, dimampatkan, jadi tidak bisa mengalir tekanan udara tersebut. Nah, pada saat dia dibuka, nah tekanan difusinya akan berpengaruh. Dia akan mencari konsentrasi atau tekanan udara yang lebih rendah, mengalir dari A ke B, mengalir dari A ke B, sampai makin lama sama. Akhirnya mereka memiliki tekanan yang sama. Itulah konsep difusi. Ya anakku ya, bisa bedakan ya, dari pertamanya sama, dari pertamanya berbeda, akhirnya karena dia melakukan tekanan difusi, maka dia memiliki tekanan yang sama, menjadi setengah atmosfer. Kalau seandainya Ibu punya gambar seperti ini, rupanya ini adalah cairan air, dan ini adalah larutan gula. Yang terjadi apa? Ini ditutupi oleh selaput membran permeabel. Selaput yang hanya dapat dilalui oleh gula dan air misalnya. Nah, kalau kalian perhatikan ini namanya apa? Difusi atau osmosis? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Osmosis.
Osmosis. Hasni, Siapa Bu. tadi? Hasni. Alasannya mengapa Hasni Iya, Bu. mengatakan ini Karena, adalah osmosis? Osmosis kebalikan dari difusi, Bu. Kalau Kebalikan difusi dari dia dari difusi. konsentrasi. Iya. Kalau Dari difusi dia Hah? Bu. Iya. Konsentrasi tinggi ke rendah, kalau osmosis rendah ke tinggi, Bu. Iya, betul sekali. Jadi Hasni sudah dapat konsepnya ya. Dan terutama Hasni bahwa dalam peristiwa osmosis itu dia dilapisi oleh suatu selaput. Jangan lupakan itu ya, Nak ya. Selain konsentrasinya tadi yang bergerak dari mana ke mana. Konsentrasi pelarutnya bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, betul. Nah, kalau seandainya anak ibu berkata seperti itu, berarti ini adalah yang namanya osmosis. Kalau seandainya kalian perhatikan lebih jauh, mengapa dia disebut sebagai osmosis? Karena os itu adanya lubang di dalam selaput ini, dan move itu artinya berpindah. Berarti dengan adanya lubang, dia akan berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau seandainya Ibu stop share dulu, Ibu akan share screen yang lain, biar lebih jelas lagi ya penglihatan anak Ibu. Oke, konsepnya jelas? Terlihat tidak? Terlihat, Ibu. Oke, nah kalian perhatikan ya, Nak ya. Jadi di depan kalian ini adalah gambar suatu bejana yang dilapisi oleh yang di tengah-tengahnya ada selaput membran semi permeabel. Jadi ada larutan air dan larutan gula. Pada saat itu adalah merupakan peristiwa osmosis. Yang terjadi adalah air yang mempunyai konsentrasi yang lebih rendah akan mengalir ke tempat yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, yaitu larutan gula. Nah, pergerakan itu akan terjadi secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai titik setimbangnya. Seperti itu yang perlu Ibu jelaskan, bahwa dia mengalir dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Oke. Selanjutnya yang perlu Ibu lanjutkan adalah pada saat anak Ibu mengatakan itu adalah osmosis, berarti konsepnya adalah dia mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Larutan air akan mengalir ke konsentrasi larutan gula karena dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi hingga tercapai titik setimbang. Dan satu lagi, tekanan osmosis. Jadi ada tekanan difusi, ada tekanan osmosis. Pada saat ini dikatakan tekanan osmosis, yaitu ini adalah suatu tabung U. Kalau seandainya dia di sini adalah larutan gula dan diberikan selaput semi permeabel, dan di sini adalah larutan gula dengan konsentrasi yang lebih pekat, ya, dengan konsentrasi yang lebih pekat. Ini adalah konsentrasi yang lebih tinggi, ini konsentrasi yang lebih rendah. Yang terjadi adalah dia akan mengalir melewati membran-membran semi permeabel ini menuju ke kotak yang menuju ke tabung yang sebelah kanan, dan akhirnya terjadi kelebihan volume di sini. Itulah yang namanya tekanan osmosis, karena adanya selaput membran semi permeabel ini menyebabkan terjadinya perpindahan atau pergerakan molekul senyawa dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Maka kelebihannya itu disebut dengan nilai osmosis. Nilai osmosis disebut juga dengan tekanan osmosis. Nah, di dalam konsep osmosis itu juga ada yang disebut dengan tekanan turgor. Kan kalian tadi katakan vakuola memiliki kemampuan untuk mengatur tekanan turgor. Nah, ini terlihat di dalam gambar Ibu di depan. Apa sih tekanan turgor itu? Rupanya pada saat kita umpamakan di dalam suatu tabung, kita berikan kantung. Kantung itu berisi larutan gula. Pada saat larutan gula itu dibiarkan terbenam di dalam larutan air, yang terjadi berapa jam kemudian apa? Ada yang bisa memberikan Ibu jawaban nggak? Apa yang terjadi setelah makin lama kantung ini yang berisi larutan gula dimasukkan ke dalam air? Yang terjadi adalah Rizky Putra Onenda. Apa yang terjadi, Nak? Makin lama yang terjadi kantung tersebut? Larutan gulanya
akan mencair, Bu. Yang terjadi adalah Mencair. larutan gula mencair. Apa yang terjadi dengan kantung? Apa yang terjadi dengan kantungnya? Ini kan ada kantung nih. Kantungnya makin kecil atau makin besar? Makin besar. Makin besar. Benar. Masuk konsepnya Rizky ya. Ibu kasih. Berarti kamu nggak bobo. Jadi yang dikatakan oleh Rizky sesuai dengan konsep osmosis ya. Jadi tekanan turgor itu berlaku di dalam kantung tersebut. Pada saat dia dimasukkan di dalam larutan air, larutan gula itu akan kemasukan air. Nah, akan masuk airnya dan akhirnya dia makin lama makin membesar. Akhirnya kantung itu makin lama makin besar. Karena itu adalah termasuk dari osmosis yang disebut sebagai tekanan turgor. Jadi anak ibu di sini percobaan ini sudah dilakukan dan sudah terbukti bahwa tekanan turgor itu terdapat di dalam sel tumbuhan. Selanjutnya ini adalah ibu katakan tadi dinding sel bersifat permeabel, sedangkan membran plasma itu yang bersifat semi permeabel. Apa bedanya? Permeabel itu yang bisa dilewati oleh gula dan air, sedangkan semi permeabel hanya bisa dilewati oleh air. Itu perbedaan keduanya. Terus selanjutnya adalah ini nilai osmosis makin ke dalam itu akan semakin besar nilai osmosisnya di dalam akar. Tapi nanti kita akan pelajari lebih jauh pada materi berikutnya. Ini hanya untuk menunjukkan. Nah, apa yang membedakan antara osmosis dan plasmolisis? Ya, ini kita sudah masuk ke dalam tahap plasmolisis. Tadi diskusi sudah, osmosis sudah, sekarang kita masuk kepada tahap plasmolisis. Perbedaannya bahwa di dalam osmosis tadi mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sedangkan pada plasmolisis ini terjadi karena suatu keadaan, suatu kondisi, di mana pada saat sel tersebut berada dalam suatu lingkungan yang hipertonik, yang terjadi adalah, ini ngapain ya selnya? Karena dia berada dalam larutan hipertonik, yang terjadi adalah, hipertonik itu larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi. Jadi selnya ngapain ini? Selnya mengkerut. Misalnya jadi mengkerut, itulah yang terjadi. Nah, yang katakan Ibu tadi, inilah yang disebutkan sebagai peristiwa plasmolisis. Ya, Nak ya. Nah, kalau seandainya Ibu katakan seperti ini, pada saat bedanya sel hewan dan sel tumbuhan, kita belajar sedikit tentang sel hewan. Jadi sel hewan memiliki yang namanya sel darah merah, sedangkan sel tumbuhan memiliki sel tumbuhan seperti ini, yang terjadi pada saat larutan ini dalam kondisi yang isotonik, konsentrasinya sama, tidak ada yang terjadi apa-apa. Hipotonik, konsentrasinya rendah. Hipertonik, konsentrasinya tinggi. Yang terjadi adalah sel hewan, sel darah merah ini mengalami yang namanya krenasi. Ya, jadi selnya itu mengerucut, selnya itu mengkerut. Dia istilahnya memang karena lepas, membran sel yang ada di dalam sel tersebut lepas, maka dia akhirnya mengkerut atau mengerucut. Sedangkan pada sel tumbuhan terjadi hal yang sama. Pada saat dia berada di dalam lingkungan yang hipertonik, maka dia dari bentuk sel yang seperti ini, dia akan juga mengalami proses pengkerutan juga. Jadi dia mengerucut, mengkerut. Nah, mengkerut. Kalau dalam sel hewan namanya krenasi, dalam sel tumbuhan namanya plasmolisis. Kalau kalian lihat ini di ya sebentar ya, mungkin bisa Ibu lebih jelaskan lagi di sini. Jadi kalau seandainya kalian perhatikan ini, gambar ini terlihat bahwa sel-sel tumbuhan yang diletakkan di dalam lingkungan hipertonik makin lama akan terjadi perubahan-perubahan warna. Ya, dimaksud perubahan warna ini adalah lepasnya membran sel yang ada di dalam dinding sel. Nah, membran sel lepas karena berada dalam kondisi hipertonik. Makin lama dia akan berwarna bening, tidak berwarna ungu lagi. Seperti itu contohnya. Perubahan ini terjadi karena hal itu, karena berada dalam lingkungan hipertonik. Jadi, sel tumbuhan tidak bisa makin lama berada dalam lingkungan yang hipertonik.
dalam waktu yang lama. Dalam waktu lama itu mereka tidak bisa bertahan hidup. Mereka tidak bisa bertahan hidup. Jadi mereka bisa bertahan seperti apa? Apabila nanti mereka dikembalikan dalam lingkungan yang isotonik, maka mereka akan kembali bisa bertahan. Maka Ibu katakan, lingkungan hipertonik itu mungkin bisa merugikan sel tumbuhan, kecuali sel tumbuhan itu telah memiliki adaptasi terhadap lingkungannya. Seperti contoh tumbuhan bakau, pokoknya dia setelah memiliki akar nafas, akar yang membantu untuk menetralisir kandungan garam yang ada di dalam lingkungannya. Seperti itu yang Ibu sebutkan ya, maka mereka mampu bertahan hidup. Tapi kalau tumbuhan-tumbuhan yang tidak memiliki kemampuan tersebut, dia makin lama makin tidak kuat bertahan dan akhirnya mati. Nah, ini gambar yang tadi disebutkan, kalau warna ungunya hilang berarti dia terjadi plasmolisis. Sedangkan kalau warnanya hijau, ini nanti dia juga tersebut terjadi plasmolisis karena membran selnya sudah lepas. Nah, sekarang yang terakhir adalah imbibisi. Apa? Pada saat kapan dia dikatakan imbibisi? Pada saat bahwa air, misalnya kita melakukan percobaan menumbuhkan kecambah kacang hijau. Kacang hijau yang bentuknya pertama segini, makin lama makin besar karena dia menyerap air yang ada di dalam lingkungannya. Nah, makin lama kecambah itu akan makin membesar, itu karena dia telah menyerap air yang menetap di dalam sel kecambah tersebut. Berarti ada yang masuk di dalam kecambah tersebut, yaitu yang namanya menyelundup. Menyelundup. Ini kurang N ya, menyelundup. Jadi cairan yang masuk ke dalam, zat yang masuk ke dalam kecambah tersebut itu menyelundup. Ini terjadi karena adanya migrasi molekul air ke benda yang berlubang. Jadi kecambah ini berlubang atau berpori, sehingga terjadi perbedaan nilai osmosis yang menyebabkan air itu akan menetap tinggal di dalam kecambah tersebut. Nah, maka kecambah akhirnya melakukan proses pertumbuhannya. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, berarti kalau sudah sampai di sini berarti sudah selesai apa yang Ibu sampaikan tentang teori pergerakan senyawa atau molekul di dalam air. Yang Ibu berikan ini adalah berhubungan dengan konsep-konsep yang kita pelajari tadi. Apa sih konsep yang kita pelajari tadi akan kita tuangkan di dalam ini. Karena ini sudah sore, maka tugasnya ini Ibu tunggu nanti sampai subuh juga boleh deh. Ibu perpanjang waktunya. Ini adalah membuat rancangan percobaan yang berisi alat dan bahan serta prosedur kerja yang akan digunakan dalam praktikum mandiri kalian yang akan dikumpulkan minggu depan. Tapi yang dikumpulkan pada hari ini adalah konsep rancangan percobaannya. Apakah kalian memilih difusi? Apakah kalian memilih osmosis atau imbibisi atau plasmolisis? Terserah kalian, silahkan tuangkan di dalam selembar kertas dan isi apa yang ingin kalian lakukan di dalam video praktikum mandiri kalian. Nah, video ini Ibu tunggu paling lambat minggu depan, yang seperti biasa itu Ibu minta video yang kreatif, edukatif, dan komunikatif. Apabila sudah tercangkup semua hal itu, nilai bonus itu akan berlebih untuk pembuatan video. Dah, cukup sekian yang Ibu sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan anak Ibu semua? Ibu tadi yang untuk hari ini itu cuman rancangannya aja kan Bu berarti? Iya, hanya rancangannya saja. Jadi Ibu ingin kalian memikirkan apa sih yang mau saya buat pada hari ini untuk minggu depan. Maksudnya untuk membuat video itu saya merancang dulu sekarang. Apakah saya ingin membuat difusikah atau membuat osmosiskah? Nah, rancangan itu akan Ibu baca. Oh, anak Ibu besok ke depan akan membuat plasmolisis. Dia akan membuat osmosis. Nah, kalian rancang itu. Apa saja sih alat yang dibutuhkan? Apa saja bahan-bahannya? Dan bagaimana prosedur kerjanya? Apa saja yang nanti saya hasilkan? Itu rancangan percobaan kalian. Maka kalian hasilkan rancangan tersebut hari ini. Untuk minggu depan yang Ibu tunggu adalah videonya dari praktikum mandiri kalian yang telah kalian rancang pada hari ini. Seperti itu ya Ayu ya? Ada lagi pertanyaan? Nanti apa yang Ibu sampaikan ini akan Ibu share di grup kalian, jadi nggak usah takut, nggak masalah. Itu semua juga bisa ada, dan Ibu lihat semua praktikum-praktikum mandiri itu selalu berjalan dengan teori-teori yang telah Ibu jelaskan. Jadi kalian cukup lihat baik-baik apa aja yang mau dilakukan. Ya anak Ibu ya, pesan Ibu seperti itu. Yang lain ada pertanyaan lagi?
Sudah cukup? Nanti dikumpulkannya, kalau rancangan nanti Ibu buat di e-learning ya, kalian bisa kumpulkan di e-learning, tapi kalau ada kesulitan bisa kalian konsultasikan kepada Ibu. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak, oke, kalau tidak ada berarti sudah cukup sekian yang Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat kepada kalian dan menambah ilmu pengetahuan yang kalian punya, terutama tentang ilmu fisiologi tumbuhan yang berhubungan juga dengan konsep ilmu fisiologi tumbuhan, dan yang kedua adalah pergerakan senyawa di dalam sel. Seperti itu ya anak ya yang perlu Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Tolong Rizky Putra nanti sampaikan kepada Ibu yang absen di Zoom ini ya nak ya, mungkin dari awal sampai akhir tadi. Yang awal mungkin banyak yang hilang sinyal, nggak apa-apa. Ibu ucapkan alhamdulillah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.